Jadi kemarin tuh ada ngechat aku ya beberapa orang, sensasi yang dia rasakan itu adalah panas di kerongkongan, katanya udah bisa makan apa aja tapi sensasinya itu masih ada. Oke, di video kali ini aku bakal memberikan jawaban dan juga memberikan beberapa tips. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung GERD anxiety, tetap semangat ya. Yakinkan pada diri kalian kalau kalian pasti sembuh. Yang penting ada kemauan, terus terapkan 3P, olahraga teratur ya, olahraga ringan aja, misalnya treadmill atau jalan. Dan yang paling penting juga adalah jangan begadang. Buat laki-laki yang masih ngerokok nih, tolong dihindari dulu, kalau bisa di stop dulu aja kalau misalnya sensasi-sensasinya itu masih banyak. Dan alhamdulillahnya saat ini aku dan teman-teman aku yang lain sudah normal, benar-benar sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Aku berharap kalian yang suka nonton video-video aku ya, kalian juga bisa lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali, bisa berkumpul kembali bersama keluarga ya, tanpa ada sensasi atau sejuta beribu-ribu sensasi yang pernah kita alami ya. Aku juga pernah ngerasain itu teman-teman. Oke, di video kali ini aku bakal jawab ya. Ini udah banyak yang nanya ya. Sebenarnya aku udah pernah bahas di video sebelumnya, tapi it's okay. Aku bakal kasih beberapa tips lagi, mungkin yang baru bergabung. Tapi sebelum lanjut, aku minta tolong di subscribe dulu channel ini ya. Subscribe, like, comment, dan share. Oke, jadi ada beberapa orang yang ngechat aku dari DM, Instagram juga ya. Jadi Bun, gimana ya solusinya? Dia itu udah nggak ada sensasi, tapi menurut aku itu namanya sensasi ya. Jadi katanya dia bisa makan apa aja, tapi selalu panas di dadanya, kemudian panas di perut, di tenggorokan itu kayak ada mengganjal gitu. Itu namanya sensasi ya. Jadi itu menurut aku sensasi. Itu adalah salah satu sensasi asam lambung GERD. Kenapa itu terjadi? Karena dia nggak mantang makanan. Katanya dia bisa makan apa aja, tapi sering panas di dadanya, ngap, kemudian di tenggorokannya itu kayak mengganjal. Berarti kan dia nggak memantang dong ya, nggak menjauhi pantangannya ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasain sensasi panas, kemudian engap, mengganjal di tenggorokan, itu adalah sensasi atau bagian dari sensasi asam lambung GERD. Itu asam lambung kita sudah naik ke dada, ke kerongkongan atau ke esofagus. Caranya gimana Bun mengatasinya? Caranya adalah terapkan 3P, hindari pantangannya. Karena ada yang bilang ya, aku udah bisa makan apa aja tapi panas. Ya itu namanya berarti kamu masih belum sembuh. Jadi makanannya itu dihindari dulu, dipantang dulu. Misalnya jangan makan gorengan dulu ya. Jangan makan yang asam-asam dulu, yang kecut, yang soda, apalagi yang pedas. Hindari dulu karena itu berarti kamu masih ada sensasi. Bukannya udah sembuh ya, tapi karena masih ada sensasi, berarti itu masih belum boleh. Kita harus masih menghindari atau mengurangi. Kemudian, hal apa sih yang harus kita lakukan? Karena dia itu minta solusi, dia bahkan sampai telepon. Bun, tolong kasih solusinya apa yang harus saya lakukan, karena panas banget ya, kayak ngap di dada dan juga sampai ke kerongkongan itu panas, kayak ada mengganjal, kayak banyak lendir gitu. Ya gimana nggak banyak lendir, dia makan pedas, dia makan cabai, dia makan gorengan. Jadi saran aku yang pertama adalah terapkan 3P. Makan sering, porsi kecil, hindari pantangannya ya, seperti yang aku sebutkan tadi. Kemudian selain itu juga sesering mungkin minum air hangat, karena kalau misalnya lendir yang ada di kerongkongan ini sering masuk atau sering minum air hangat, itu bakalan perlahan-lahan hilang. Kok nggak mampan sih Bun, aku udah minum setiap saat air hangat. Ya dicoba lagi. Kalau misalnya kamu nggak mampan, bisa minum air madu, dikasih sedikit jahe seujung kuku, sedikit aja jahenya. Dikonsumsinya kalau misalnya ada sensasi kembung begah, itu dikonsumsinya setelah makan nasi 2 jam. Itu adalah saran dari dokter aku pada saat itu. Karena aku pada saat itu di paru ternyata nggak cocok, aku sering kembung dan juga perih di lambung aku. Makanya aku disarankan untuk setelah makan 2 jam dengan cara diiris tipis-tipis. Rutin ya, tapi jangan setiap hari, kalau bisa 3 kali seminggu. Aku sih ngelakuin itu dulu, alhamdulillah sih membaik. Karena aku juga pantang banget sama makanan. Aku itu dulu makannya hanya nasi putih sama bening-bening ya. Wortel aku masak pakai garam doang. Yang penting kita itu ada masuk makanan dan
sesering mungkin biar ada tenaga, karena itu yang membuat kita, Bun aku kok makan ini lemas. Ya lemas karena kan kita porsinya kecil, kemudian nutrisi gizinya juga kurang kan. Apalagi kalau misalnya kita nggak makan minyak, nggak makan kuning telur aja aku hanya makan putihnya. Sampai sekarang itu kadang aku trauma lihat kuning telur, apalagi lihat telur asin. Udah aku bahas di video sebelumnya, aku tuh nggak cocok sama telur asin karena itu mengandung gas yang cukup tinggi. Jadi aku kalau makan telur kuningnya pada saat itu dan juga telur asin aku langsung sendawa. Kalau saat ini sih udah bisa ya. Pernah aku nyobain pada saat aku lagi berjuang ceplok telur ya di dadar, tapi nggak ada sensasi sih, mungkin karena sekali doang. Jadi jangan sering-sering. Nah kemudian jadi untuk cara pertama yang dilakukan adalah minum air hangat ya. Solusinya minum air hangat sesering mungkin, terapkan 3P, kemudian jangan begadang, hindari ngerokok, minuman soda, kopi hindari dulu. Kemudian sering hirup uap air panas dikasih atau ditetesin dengan menggunakan minyak kayu putih. Itu ampuh banget loh. Baik aja yang tersedak ya, baik aja yang sering batuk ya. Waktu itu ada saudara saya, dia itu sampai paru-paru ya gitu, tapi dia tuh sering hirup uap itu, sembuh kok. Yang penting kita rutin setiap hari dan juga harus semangat, jangan dikit-dikit nggak ada perubahan ngeluh, jangan dikit-dikit ngeluh, karena ngeluh itu salah satu penyakit juga, itu bakal menimbulkan penyakit baru dan kamu malahan makin gak semangat. Jadi udah nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya kita lagi berobat itu fokus, aku pengen sembuh, aku harus semangat. Jadi saran aku, hirup uap air dan jangan mandi sore ya. Kalau bisa mandi sorenya itu paling lambat jam 4. Dan kalau misalnya mandinya kesorean banget, misalnya udah 4:30 nih dan juga musim hujan, mandinya itu pakai air hangat aja ya, jangan air dingin. Aku dulu sering banget, jadi setiap pulang kerja itu, kalau suami aku pulang kerja duluan, dia udah masak air buat aku mandi. Karena kita itu yang ada riwayat GERD, asam lambung, gampang banget masuk angin. Kemudian kalau misalnya masih sering panas di dada atau sampai ke kerongkongan karena asam lambungnya naik di esofagus ya, atau ke kerongkongan, hindari makan ya, hindari berbaring setelah makan. Biasanya kan kita habis makan itu aduh ngantuk banget, apalagi siang. Kalau siang itu benar-benar luar biasa, udah kenyang, ngantuk lagi. Biasanya kan langsung senderan tapi langsung tidur, itu akan mempercepat ya naiknya asam lambung kita. Jadi hindari, mau sengantuk apapun kalau bisa mendingan selonjoran aja, senderan, tapi jangan baring banget, senderan aja, selonjoran sambil misalnya ngipas-ngipas, itu biasa yang aku lakukan. Kemudian kadang aku sambil nonton film atau dengerin musik-musik kesukaan aku agar nggak tertidur, karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin sesuatu itu bakal membuat kita makin ngantuk, makin berat mata kita. Jadi hindari ya, apalagi kalian yang masih sering panas di tenggorokannya. Nah kemudian emang boleh pakai jahe Bun? Kemarin banyak nanya. Boleh aja sih kalau misalnya kita masih ada sensasi sendawa-sendawa, apalagi yang masih mengganjal di kerongkongan, itu boleh, tapi sedikit dikonsumsinya juga setelah makan ya, 2 jam, agar nggak kaget di lambung kita dan aman gitu. Cara aku sih seperti itu ya, sebenarnya sih dari kita. Biasanya itu ya kalau misalnya mengganjal itu kalian habis makan yang berlemak, yang bergas itu langsung naik ya. Aku itu kalau misalnya makan yang berminyak aja, gorengan satu aja, kalau aku belum benar-benar sembuh itu langsung kambuh, langsung naik. Pokoknya jangan nunggu 2 jam deh, itu langsung ada sensasi. Aku itu cepat ada sensasi kalau makan yang gurih. Ya gurih banget. Kalau misalnya nih anak aku lagi jajan apa, aku pengen nyobain, penasaran, udah lama banget gak makan ginian. Kalau itu gurih banget, aku tuh langsung sendawa, ngap. Ya sensasinya itu aneh-aneh. Jadi aku mendingan langsung minum air hangat sebanyak-banyaknya untuk menetralkan asam lambung yang naik itu. Gitu ya teman-teman untuk solusinya jika masih sering mengganjal di kerongkongan. Terapkan pola makan, jangan begadang, dan juga sering minum air hangat ya. Hirup-hirup uap air yang ditetesin minyak kayu putih, dan juga jangan begadang, dan juga mandinya pakai air hangat. Kalau misalnya udah sore jangan langsung mandi air dingin ya. Kemudian kalau misalnya kalian udah dingin pakai jaket.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya video kali ini dan menjawab pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat, insya Allah pasti sembuh. Jangan lupa untuk terus terapkan 3P, olahraga teratur, sering lakukan meditasi dan juga yoga untuk melancarkan ya peredaran darah kita dan juga menenangkan pikiran kita. Kemudian untuk membuat nafas kita lancar dan lega seperti itu. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!